Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita kembali mengambil i'tibar atau ta'allum, mencari ilmu atau menambahkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat terhadap kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Para hadirin, izinkan bagi saya pada hari yang berbahagia ini untuk membacakan sepenggal atau sebuah ungkapan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama dengan Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita lakukan di alam dunia ini akan bermanfaat terhadap akhirat kita. Fa'lam anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab. Maka ketahui olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Sayyidina Adam alaihi salam daripada tanah. Wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tinin wa ma'in dafiq. Dan Allah mengeluarkan zuriat-zuriatnya Adam, yaitu daripada keturunannya yang diciptakan daripada intisari tanah dan daripada air mani. Fa'akhrajahum minal aslabi ilal arham. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia itu daripada sulbi kaum ayah ilal arham kepada rahim kaum ibu. Wa minha ila dunya, dan Allah mengeluarkan manusia itu daripada rahim ke alam dunia. Summa ilal qabri, summa ilal arad, summa ilal jannah au ilan nar. Kemudian dari dunia dikeluarkan kembali atau dimasukkan kita ke alam barzakh, yaitu kuburan. Summa ilal arad, dari alam kuburan dikeluarkan kita kepada mahsyar. Kemudian daripada mahsyar dikeluarkan kita ke surga atau ke neraka. Wa hadza mabda'uhum wa hadza ghayatuhum wa hadhihi manaziluhum. Inilah permulaannya manusia, startnya manusia. Wa hadza ghayatuhum, dan inilah finish umat manusia.
wa hazi manaziluhum dan inilah tempat-tempat singgah sementara, atau bisa diistilahkan dengan rest area, di mana kita di dalam perjalanan kita nampoh perantauan, nampoh perjalanan yang ditempuh secara sambung menyambung. Tapi pada hakikatnya kita berangkat daripada sulbi untuk menuju kepada surga, mudah-mudahan, atau kepada neraka, na'udzubillah. Berangkat dari sulbi sebenarnya tujuannya orang yang mukmin adalah surga. Adapun rahim itu adalah tempat istirahat sementara. Dunia tempat istirahat, alam barzakh tempat singgah, arat mahsyar tempat singgah, surga itulah tempat tujuan. Wa khalaqad dunya zadan lil ma'ad, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai bekalan terhadap hari akhirat. Liyatanawala ma yasluhu lidzawud, supaya manusia ini mengambil, mengkonsumsi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bekalan. Falau tanawaluha bil adli lam qata'il khusumat wa ta'attalal fuqaha. Maka jika seandainya manusia ini mengambil dunia itu dengan keadilan, sungguh tidak adalah pertengkaran, tidak adalah pembunuhan. Dan para ulama fikih, para ulama itu nganggur, artinya tidak butuh kepada fatwa-fatwa. Makna adil, tidak zalim terhadap dirinya dan tidak zalim terhadap lainnya, tidak menganiaya diri sendiri dan juga tidak menganiaya orang lain. Itu namanya adil. Bahasa singkatnya adalah adil. Lawan daripadanya zalim. Zalim dua macam, zalim li nafsih wa zalim li ghairih. Zalim terhadap dirinya seumpama kita meninggalkan kewajiban. Kita tidak salat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, itu namanya zalim li nafsih, menganiaya diri sendiri. Kemudian lisan kita menganiaya diri sendiri, belum tentu menganiaya orang yang lain, tetapi pasti lisan kita berbuat zalim terhadap orang yang lain, pasti menzalimi diri sendiri, karena kita sudah melanggar dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia mengambil dunia ini dengan keadilan, sungguh tidak ada pertengkaran di atas permukaan bumi ini. Walakinnahum tanawaluha bisyahwat. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Manusia ini mengambil dunia ini dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan nafsu yang tidak dikomandoi oleh akal atau oleh ilmu. Fatawalladat minha al-khusumat, maka terjadilah dengan sebab itu pertengkaran dan pembunuhan. Famassatil hajatu ila sultan, maka sangatlah berhajat kepada seorang sultan, seorang pemimpin, yasusuhum, yang memimpin mereka manusia. Wahtaja sultanu ila kanunin yasusuhum,
yasusuhum bih. Dan sultan itu, raja itu berhajat kepada kanun, di mana dengan kanun tersebut sultan akan memimpin rakyat dan umat manusia. Fal faqihu wal alim bi kanuni siyasa. Maka ahli fikih adalah orang yang alim dengan kanun siasa, kanun kepemimpinan. Di hari ini siasah itu biasa diartikan, diterjemahkan dengan politik. Kanun kepemimpinan wa tariqit tabligh wa tariqit tawassuti bainal khalqi idza tanaza'u bi hukmi syahwat. Dan jalan keadilan, mengerti dengan jalan keadilan di antara makhluk apabila berselisihlah mereka itu dengan sebab keinginan-keinginan pribadi. Faka'annal faqihu muallimu sultan wa mursyiduhu ila tariqi siyasah. Maka seolah-olahnya ahli fikih, ulama itu adalah muallim terhadap sultan, wa mursyiduh dan mursyidnya sultan, orang yang menunjuki sultan kepada jalan yang benar, ila tariqi siyasatil khalqi, kepada jalan memimpin makhluk, wa tabdihim, dan mengendalikan makhluk atau umat manusia, liyan tadima bi istiqamatihim umuruhum fid dunya, supaya teratur dengan sebab istiqamah manusia, istiqamah rakyat, urusan-urusan mereka di dalam dunia. Wala umri, Imam Al-Ghazali bersumpah, innahu muta'allaqun aidan bidin, sesungguhnya kepemimpinan, kesultanan dan kekanunan itu demi umurku sungguh berkaitan pula dengan agama. Walakin la li nafsih bal biwasitati dunya, akan tetapi bukan dengan sendirinya, tetapi dengan wasitah perantaraan dunia. Fa inna dunya mazra'atul akhirah, karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk hari akhirat. Wala yatimud dinu illa bid dunya, dan tidak akan sempurnalah agama kecuali dengan dunia. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan sempurnanya dunia. Sekurang-kurangnya kesempurnaan agama atau teraturnya agama yang dimaksud adalah bil ma'rifati wal ibadah, dengan mengenal terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dengan beribadah. Dunia yang bisa menyempurnakan terhadap agama yaitu tertunainya kebutuhan-kebutuhan hajat. Bukan berarti harus mewah, akan tetapi apa yang dibutuhkan yang merupakan penunjang terhadap makrifah dan ibadat itu mestinya harus ada. Jadi segala kejadian, segala keadaan, segala kegiatan yang terjadi sebelum kematian itu adalah dunia. Seluruh kejadian sesudah kematian itu dinamakan dengan akhirat. Kegiatan-kegiatan sebelum kematian apabila bermanfaat terhadap akhirat maka dikatakan ukhrawi. Sebaliknya kegiatan sebelum kematian apabila tidak ada bermanfaat terhadap akhirat maka dikatakan dengan duniawi. Wal mulku wad dinu tau amani,
dan kekuasaan dan agama itu adalah dua saudara kembar. Fad-dinu aslun wa sultanu harisun. Maka agama itu adalah pondasi dan sultan itu adalah penjaga. Al-Ghazali ini mengatakan, sebagaimana tidak bisa dibedakan antara anak kembar, tidak bisa dibedakan apalagi dipisahkan di antara dua saudara kembar, begitulah tidak bisa dipisahkan kekuasaan dan agama. Kekuasaan tempo dulu hasilnya dengan musyawarah. Kekuasaan di dalam negeri demokrasi jalurnya adalah politik. Tidak berpolitik tidak akan sampai kepada kekuasaan. Maka politik dan agama adalah dua saudara kembar, tidak bisa dipisahkan. Ini adalah pemahaman yang harus dimengerti oleh seluruh umat Islam. Jangan memisahkan agama dengan kehidupan. Jangan pisahkan agama dengan politik, dengan kekuasaan. Bagaimana mungkin kita beragama apabila tidak punya kekuasaan? Bagaimana mungkin kekuasaan itu terjadi apabila tidak didasari oleh agama? Maka di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, ini saya garis bawahi dan saya mohon kepada para jamaah jangan alergi di sana saya mengatakan kata-kata politik. Dan ini bukan berbicara politik di atas mimbar, tetapi kita ngaji tentang politik. Kitab yang saya bacakan ini adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, juga kitab karangan Imam Al-Ghazali, sebenarnya dalam kitab tersebut beliau berbicara tentang kesederhanaan di dalam i'tiqad. Akan tetapi di dalam bab yang ketiga beliau berbicara tentang imamah, tentang kepemimpinan. Imamah itu adalah sifat daripada seorang imam. Apa kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad? Fasultanu daruriyun fi nidamiddin wa nidamuddin daruriyun fi wa nidamun fasultanu daruriyun fi nidamid dunia wa nidamud dunia daruriyun fi nidamiddin wa nidamuddin daruriyun fil fawzi bis sa'adatil akhirah. Terjemahannya, maka sultan, orang yang kuat, orang yang berkuasa, pemimpin itu adalah daruri, sesuatu yang tidak boleh tidak, sesuatu yang sangat butuh untuk teraturnya dunia, untuk kesejahteraan dunia. Kesejahteraan yang dimaksud di sini yaitu kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan untuk kelanggengan kehidupan. Punya sekedar tempat tinggal, punya sekedar menghasilkan sekedar makanan pokok yang bisa menguatkan kita dan keluarga kita, kemudian punya kenyamanan terhadap jiwa kita, nyawa kita, harta dan segala macam. Karena tidak mungkin orang itu akan melakukan agama apabila dunianya tidak teratur. Maka beliau mengatakan fanidamuddin daruriyun fi nida fanidamud dunya daruriyun fi nidamiddin. Maka teraturnya dunia itu adalah sesuatu yang dimestikan untuk teraturnya agama.
Tidak mungkin orang melakukan ma'rifah, mencari ma'rifah, melakukan ibadah apabila agamanya tidak teratur. Tidak teratur agama yang dimaksud gara-gara tidak ada amannya jiwa, dirinya dan keluarganya, tidak aman hartanya, tidak aman wibawanya. Bayangkan kalau kita per 24 jam selalu siaga untuk mempertahankan nyawa, gara-gara tidak ada sultan, tidak ada kanun yang memimpin kehidupan, maka orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Orang yang kuat akan membunuh orang yang lemah. Maka kita harus siap siaga 24 jam dengan pedang dalam rangka menyelamatkan nyawa. Begitu juga keamanan harta. Apabila tidak ada orang kuat, tidak ada aturan dalam kehidupan, kita orang yang lemah tidak usah cari banyak-banyak harta. Karena di saat kita punya harta, orang kuat akan datang. Dia ambil secara paksa. Kalau kita lawan, dibunuh. Kalau tidak lawan, ia diambil. Mau kita lapor, tidak ada tempat pelaporan. Maka apabila itu keadaan kehidupan umat Nabi Muhammad, maka dia pasti tidak punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan waktu untuk beribadah, selalu dalam berjaga-jaga diri. Wa nizamuddin daruriyun fil fauzi bi sa'adatil akhirah. Dan teraturnya agama itu adalah sesuatu yang dimestikan untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat, untuk mendapatkan kemenangan dengan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat adalah tujuan. Kebahagiaan akhirat adalah sebab para nabi diutuskan. Kebahagiaan akhirat itu tergantung pada teraturnya agama. Teraturnya agama tergantung pada teraturnya dunia. Teraturnya dunia tergantung kepada seorang pemimpin. Maka apabila kita tarik garis singkatnya atau natijahnya, kemenangan dengan kebahagiaan hari akhirat itu adalah tergantung kepemimpinan. Maka kepemimpinan dan agama itu adalah dua saudara kembar. Agama jadikan fondasi terhadap kekuasaan. Agama jadikan fondasi terhadap segala kegiatan. Fama la aslalahu famahduma wa ma la harisalahu fadail. Maka sesuatu yang tidak berfondasikan agama dipastikan runtuh. Kalau kita ingin melihat membuka sejarah kejayaan daulah-daulah Islam tempo dulu, sekaligus kita membaca apa latar belakang yang menyebabkan runtuhnya 30 daulah Islamiyah lebih, 30 lebih daulah Islamiyah. Benang merahnya tetap satu. Kuatnya di saat agama memperkuat kekuasaan dan kekuasaan memperkuat agama. Pada saat itu semua daulah Islamiyah kuat. Kemudian hancurnya kapan? Di saat agama tidak memperkuat kekuasaan, kekuasaan tidak memperkuat agama. Para penguasa tidak memperkuat agama, sehingga ahli agama tidak memperkuat kekuasaan. Kilas balik terhadap sejarah Aceh. Kapan Aceh Darussalam jaya? Di saat Sultan Iskandar Muda. Kenapa pada saat itu terjadi? Karena saling memperkuat. Sultan memperkuat agama, ahli agama memperkuat kesultanan. Terus perjalanan terus berlanjut. Akhirnya sampailah kepemimpinan kepada seorang ratu. Pada saat itulah kehancuran mulai terjadi. Kenapa? Karena tidak lagi saling memperkuat. Ad-dinu la yuqawimul muluk, al-muluk la yuqawimud din. Agama tidak memperkuat kekuasaan, kekuasaan tidak memperkuatkan agama. Seharusnya ad-dinu yuqawimul muluk wal muluk yuqawimud din. Agama memperkuat kekuasaan apabila kekuasaan itu berpondasikan agama, dan kekuasaan memperkuat
agama. Wa ma la harisa lahu fadayun, dan sesuatu yang tidak ada penjaga maka dipastikan hilang. Sultan, pemimpin itu adalah sebagai penjaga. Yang pertama yang harus dijaga oleh pemimpin adalah akidah rakyatnya, nyawa rakyatnya, harta rakyatnya, wibawa, akal rakyatnya, dan yang paling penting yaitu penyelamatan daripada neraka. Berangkat dari Sulbi menuju kepada salah satu tempat. Mudah-mudahan bagi kita orang yang beriman, yang bertakwa, tempat kembali kita itu adalah surga. Nauzubillah, orang-orang yang beriman, kita orang yang beriman berlindung daripada kembali pada tempat terakhir kita, yaitu neraka. Berangkat dari Sulbi seorang laki-laki, mudah-mudahan kita menuju kepada surga. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذكر الله أكبر والله يعلم